Kembalilah kalian kepada Al-Quran, kembalilah kepada hadis, tinggalkan semua pendapat, abaikan semua ucapan yang keluar dari siapapun saja, agar kalian benar-benar menjadi orang mukmin yang sejati. Ikutilah sabda Nabi, jauhilah dauh kiai, maka engkau benar-benar menjadi hamba Allah yang diridhoi. Tapi sayang, orasi yang seperti ini dilontarkan oleh kaum-kaum Al-Kucruki yang sok paham tentang maksud kitab suci dan hadis Nabi. Woi, udah pada ngopi belum? Ngopi dulu agar dirimu tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Dan kalau sudah ngopi, mari kita kaji teriakan mereka yang asal bunyi. Dulu kita semua berasal dari tidak tahu. Lalu kenapa ada orang-orang yang sok lebih tahu? Dulu kita tidak bisa membaca Al-Quran. Jangankan memahami, kita membaca Al-Quran saja dulu tidak bisa. Lalu kita pada waktu itu belajar kepada para ulama sebagai pewaris Nabi. Tapi anehnya, sekarang muncul orang-orang yang sok lebih paham maksud Al-Quran daripada orang yang pernah mengajarnya membaca Al-Quran. Masih fungsi ke akal. Mereka tidak sadar ketika mereka berteriak, mari kembali kepada Al-Quran dan hadis. Firman Allah dan sabda Nabi itu di atas semua ucapan manusia. Mereka pikir umat Islam yang tidak sependapat dengan mereka telah menentang Al-Quran dan menolak hadis Nabi. Orang yang seperti mereka adalah tipe manusia yang telah memposisikan dirinya sebagai penentu kebenaran atau saingan Tuhan. Apabila sekali berulama saja masih ada kemungkinan salah di dalam memahami ayat suci Al-Quran atau hadis, apalagi orang yang seperti mereka yang ilmunya hanya secuil, sangat dangkal apabila dibanding dengan ilmu para ulama yang mereka tolak fatwanya. Ya tentunya mereka itu lebih parah lah kesalahannya. Oleh karena itulah Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi Asy-Syafi'i memberikan nasihat kepada kita semua di dalam kitabnya yang bernama Al-Bujairami Al-Khatib, tepat di juz pertama halaman 316, terbitan Darul Kutubil Ilmiyah DKI Beirut. Redaksinya begini: wa iyyaka an tarudda kalama ahadin minal a'immati au tudha'ifahu bi fahmika fa inna fahma mithlika idza qurina bi fahmi ahadin minal a'immatil mujtahidina kana kal haba wallahu alam. Artinya, waspadalah, takutlah engkau menolak pendapat dari salah satu para imam mujtahid atau engkau menyatakan lemahnya pendapat beliau dengan pemahamanmu sendiri. Karena pemahaman orang yang sepertimu apabila dibanding dengan pemahaman salah satu dari para imam mujtahid tersebut, maka pemahamanmu itu laksana debu yang diterpa oleh angin. Lebih detail lagi, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, beliau menyindir keras terhadap orang yang baru lahir tapi ia sok paham tentang ajaran agama Islam daripada para ulama. Beliau berkata di dalam kitabnya yang bernama Bughyatul Mustarsyidin, tepat di halaman ke-7 terbitan Nurul Huda. Redaksinya begini: syakhsun talabal ilma wa aktsara min mutala'atil kutubil muallafati minat tafsiri wal hadithi wal fiqhi wa kana dza fahmin wa dzaka'in. Ada orang yang mencari ilmu agama, dia banyak mentelaah beberapa kitab yang dikarang oleh para ulama, contoh seperti kitab tafsir, kitab hadis, dan kitab fikih. Dia memiliki pemahaman dan kecerdasan. Lalu dia memvonis berdasarkan pemikirannya sendiri bahwa keseluruhan umat Kanjeng Nabi Muhammad ini sudah tersesat dan menyesatkan orang lain dari pokok agama dan dari jalannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang tadi mencampakkan semua karya para ulama dan tidak menetapi sebuah mazhab. Bahkan dia berani sekali berijtihad sendiri dan merasa atau mengaku bahwa dirinya mengambil hukum secara langsung dari Al-Quran dan hadis menurut dugaannya sendiri. Padahal orang ini tidak memenuhi persyaratan untuk berijtihad
yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Lebih parah lagi, orang tersebut mengharuskan orang lain untuk mengambil pendapatnya dan mewajibkan umat ini agar mengikuti pendapatnya. Maka tipe orang yang seperti dia, yang sudah berani mengaku seorang mujtahid, ia wajib untuk kembali ke jalan yang benar dan mencampakkan pengakuan dirinya yang batil tersebut. Sebab apabila dia berani mencampakkan isi karya para ulama yang paham tentang ajaran syariat, lalu dengan apakah orang tersebut memilih sandaran hidup dalam beragama? Bukankah dirinya tidak menututi zaman Nabi Muhammad SAW? Bahkan dia tidak menututi salah satu sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Apabila dia memang punya ilmu sedikit, maka ilmu tersebut pasti bersumber dari karya para ulama yang paham tentang ilmu syariat. Dan sekiranya karya para ulama itu sesat, lalu dari mana dia bisa berada di dalam kebenaran? Tolong jelaskan kepada kami. Tidakkah orang itu tahu bahwa kitab para imam madhab dan para pengikutnya itu bersumber dari Al-Quran dan hadis? Lalu apa alasan dia mengambil pendapat yang menyalahi Al-Quran dan hadis? Hari gini dia masih mengaku dirinya sebagai mujtahid atau berijtihad. Sungguh jauh sekali. Asy-Syaikhani rahimahumallah rahmatal abrar telah berkata, dan bahkan sebelum mereka berdua, Al-Fakhrur Razi telah berkata, manusia pada hari ini sepertinya telah sepakat bahwa sudah tidak ada seorang mujtahid. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah karya daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dijelaskan begini. Imam Ibnu Hajar pernah ditanya tentang suatu persoalan yang berbunyi, hadis itu menyesatkan kecuali bagi fuqaha. Apakah ungkapan tersebut sebuah hadis Nabi dan apa maksudnya? Padahal mengetahui hadis itu syarat bagi seorang ahli fikih. Dan mana yang lebih agung atau lebih mulia derajatnya di antara ahli fikih atau ahli hadis? Maka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjawab, ungkapan tersebut, yaitu ungkapan hadis itu menyesatkan kecuali bagi fuqaha, ungkapan seperti itu bukan hadis. Itu merupakan statementnya Imam Ibnu Uyainah ataupun ulama yang lain. Sedangkan maksud dari ungkapan tersebut adalah hadis itu seperti halnya Al-Quran. Terkadang redaksinya umum tapi maknanya khusus. Begitu juga sebaliknya. Ada juga ayat atau hadis yang menasih dan ada yang dimansuh. Ada yang belum sempat diamalkan, ada yang secara tekstual terkesan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Contohnya seperti hadis yanzilu rabbuna ila akhirih. Dan hanya orang yang ahli fikih yang bisa memahami maknanya atau maksudnya, bukan orang yang sekedar hafal hadis saja. Bahkan orang yang hanya tahu hadis itu rawan tersesat. Contohnya seperti yang terjadi pada sebagian para penghafal hadis di zaman terdahulu. Bahkan hal itu juga terjadi kepada ulama-ulama mutaakhirin atau ulama belakangan seperti Imam Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Dari sini bisa diketahui bahwa lebih utama ulama fikih yang dapat beristimbat atau menggali hukum dari Al-Quran dan hadis daripada ahli hadis yang tidak bisa beristimbat. Oleh karena itulah Nabi bersabda, barangkali orang yang disampaikan kepadanya sebuah hadis itu lebih paham daripada orang yang mendengar langsung hadis tersebut. Begitulah keterangan yang telah disampaikan oleh para ulama kepada diri kita semua sebagai orang awam ini, teman-teman. Jadi di dalam memahami Islam itu kita membutuhkan bimbingan dari para ulama. Kita nggak cukup menggunakan Al-Quran dan hadis, nggak cukup. Contoh aja wes, masalah ilmu kedokteran. Anda kan bisa sebenarnya dikasih buku kedokteran, tetapi apakah Anda berani mempraktekkan? Ayo. Kalau tidak ada yang membimbing, tidak ada yang membimbing dari para pakarnya, kita takut. Ini kedokteran, apalagi masalah syariat. Kok malah kita langsung Al-Quran, langsung hadis. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kon sopo? Emangnya Al-Quran itu sama dengan ungkapan kita? Di dalam Al-Quran atau hadis itu terlalu banyak
lafaz-lafaz yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang awam. Hanya orang yang bisa berijtihad yang mampu memahami isi Al-Quran dan hadis. Kalau sekelas mereka kamu katakan bisa saja salah, apalagi ente coy. Ente yang sudah nggak tahu ilmu fikih, ente yang tidak menguasai ilmu hadis, ente yang tidak menguasai ilmu rijalul hadis, ente yang tidak mengetahui ilmu balaghah, ilmu usul fikih. Kamu pikir Al-Quran hadis itu gampang? Di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa lafaz. Ada lafadznya yang am, ada yang khos, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang khusus, ada yang umum, ada yang mujmal, ada yang mubayyan. Itu banyak rek. Ini tidak bisa dipahami oleh sembarangan orang. Lah ini bahayanya. Kita ketika teriak kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis, ternyata keterjemahan. Terjemahan pun itu milik ulama. Jadi tolonglah sadar ente siapa bro yang sering teriak-teriak mari kembali ke Al-Quran, mari kembali ke hadis, tinggalkan dau kiai, tinggalkan dau para ulama. Konsopo lek sekelas mereka yang alim kalian salahkan, apalagi kalian ini loh. Coba mikir, emangnya Al-Quran itu podo dengan ucapan manusia? Wong kadang kita nggak bisa memahami ucapan sama manusianya karena saking pinternya tuh orang. Apalagi Al-Quran, apalagi hadis ini. Kok moro-moro nggak butuh ulama? Jadi tinggalkan pendapat ulama, mari kita amalkan hadis Al-Quran. Iya, kita sepakat. Tetapi masalahnya sesuai pemahamannya siapa? Ulama itu ketika berbeda pendapat memang ada dalilnya, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Hanya saja di dalam memahami Al-Qur'an atau hadis tersebut yang berbeda. Jangan dikira itu hanya merupakan sebuah pemikiran ulama tanpa dasar. Tidak, nggak seperti itu. Kalau sekelas kita saja yang masih sangat awam ini merasa takut kepada Allah di dalam menentang ayat suci Al-Qur'an atau hadis, apalagi ulama yang memang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Apalagi sekelas ulama. Ayo, mereka jauh lebih takut daripada kita kepada Allah. Mereka takut menentang Al-Quran, mereka takut menentang hadis. Makanya jangan sampai Anda adu antara pendapat ulama dengan hadis. Sebab pendapat mereka para ulama itu sebenarnya sudah dalam ranah memahami hadis itu, bukan tanpa hadis. Ini kok diadu-adu piye orang sekarang iki rek. Merasa lebih takut kepada Allah daripada ulama. Kon sopo? Merasa lebih paham hadis atau ayat suci Al-Quran daripada ulama. Ilmumu berapa bila dibanding ulama? Ilmumu secuil. Kamu katakan ulama gak maksum. Kamu katakan ulama itu tidak lepas dari kesalahan. Tapi sayang kamu lupa pada dirimu sendiri yang jauh lebih rendah daripada para ulama tersebut. Jika ulama masih saja ada kemungkinan salah, apalagi ente. Jika ulama masih saja ada kemungkinan tersesat, apalagi ente coy. Mikir afala taqilun. Cobalah renungkan ungkapan para ulama itu.